Sebelumnya, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Yohanes Franciscus Leu, NIM 2016 017120. Yang kedua, Ayu Indrawati, NIM 2018 017014. Dan yang ketiga, saya sendiri, Ketut Nobi, NIM 2019 017042, yaitu integrasi ke taman siswa pada perilaku dalam organisasi. Integrasi adalah konsep yang diterapkan dalam banyak bidang melalui dari sosial, politik, budaya, hingga ekonomi. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan. Integrasi dalam banyak bidang. Keilmuan diartikan secara kasar sebagai suatu bentuk penyatuan elemen-elemen yang berbeda karakter dan klasifikasinya berdasarkan konsep, paradigma, dan unit. Integrasi adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu. Integrasi adalah proses yang mengacu pada kriteria individu dengan masyarakat yang lebih luas dan biasanya diukur dalam hal peran pekerjaan, organisasi, dan komunitas. Pengertian integrasi menurut para ahli. Menurut Soerjono Soekanto, integrasi adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpanan dalam suatu sistem sosial dan membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu. Sedangkan integrasi kultural memiliki makna derajat ketergantungan fungsional dari unsur-unsur suatu kebudayaan. Selanjutnya, perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Selanjutnya, tujuan perilaku organisasi. Yang pertama, memahami perilaku yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Dan yang ketiga, mengendalikan perilaku. Selanjutnya, prinsip-prinsip perilaku organisasi. Menurut Toha 2014 bahwa prinsip-prinsip organisasi antara lain, yang pertama, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dan yang kedua, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Yang ketiga, seseorang mempunyai reaksi, senang atau tidak senang. Yang keempat, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Yang kelima, manusia memiliki perilaku yang berbeda-beda. Selanjutnya, ruangan lingkup perilaku organisasi, yaitu perilaku individu, perilaku antara individu, dan perilaku kelompok. Selanjutnya, pendekatan dalam perilaku organisasi. Dengan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan antara lain. Yang pertama, itu pendekatan sumber daya manusia atau suportif. Yang kedua, pendekatan kontingensi.
Dan yang ketiga, pendekatan produktivitas. Dan yang keempat, pendekatan sistem. Selanjutnya, integrasi ketahanan dalam perilaku organisasi. Di dalam organisasi, seorang pemimpin hendaknya memberikan sikap teladan juga membimbing, sehingga memberi dorongan untuk menjalankan organisasi dengan baik, seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep yang diajarkan diterapkan di tempat kerja sebagai berikut. Ada 3 poin. Yang poin pertama, ingrasa sung tolada, yang berarti di depan atau pemimpin yang harus memberi teladan. Yang kedua, ing madio mangu karso, yang berarti di tengah memberi bimbingan. Yang ketiga, tunuri handayani, yang memiliki arti belakang memberi dorongan. Selanjutnya, 3 arti penting ajaran Ki Hajar Dewantara. Poin pertama, ing rasa sung tulada dilansir dari buku Kesadaran Nasional dan Kolonisme sampai Kemerdekaan 2008, karya Salme Mulyana. Semboyan pertama adalah ing rasa sung tulada. Nah, artinya ing rasa sung tulada itu seorang guru pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Ing berarti di, ngerasa artinya di depan, sung berartinya jadi, dan tulada yang merupakan contoh atau panutan. Nah, poin kedua, ing madya mangun karsa. Semboyan kedua yaitu ing madya mangun karsa, di mana artinya seorang guru adalah pendidik yang harus berada di tengah-tengah para murid dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Ing artinya di, madya memiliki arti tengah, mangun berarti membangun dan memberi, dan karsa memiliki arti semangat atau niat. Poin terakhir, tutwuri handayani. Semboyan ketiga adalah tutwuri handayani, yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntut, menompang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup karya anak-anak didiknya. Dan tutwuri artinya di belakang atau mengikuti dari belakang, dan handayani yang berarti memberikan semangat.